Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang saya bisa berjumpa kembali dengan saudara walaupun sepanjang hari ini sangat meletihkan. Saya masih dalam uniform lengkap seperti ini. Saya belum berganti pakaian. Saya baru tiba dari Bareskrim Polri, saudara-saudara. Dari jam 8 pagi saya udah bersiap-siap, jam 9 lah saya meluncur. Kemudian perjalanan sepanjang hari, saya sudah berjanji untuk menjenguk MKC, menyediakan waktu dari kesibukan yang amat sangat luar biasa. Dan puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih, saya bertemu beliau dengan cara yang sangat luar biasa. Tapi saya akan bercerita proses panjang dan sempat berdebat juga, agak sedikit ya tanda kutip ya ngamuk-ngamuk pendeta lah di Bareskrim ya. Ya, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu lah, saya bicara sama Kamarudin Simanjuntak yang merupakan PH, ya, pendamping hukum atau pengacara atau lawyer dari MKC, bersama dengan Pak Martin dan Pak Febri, bahwa saya akan membesuk Pak MKC di tahanan Bareskrim Polri. Minta izin pengacara, apa saya boleh mendapat kesempatan untuk menjenguk beliau dengan prosedural standar, artinya izin melalui pengacara, lalu pengacara nanti bikinkan surat untuk rohaniawan atau pendetanya MKC atau gembalanya MKC mau berkunjung. Ya gitu kira-kira bahasannya ya. Walaupun saudara-saudara yang kekasih, saya ingin mengatakan kepada saudara keprihatinan saya bahwa MKC sejak masuk di dalam tahanan tidak ada gereja yang mau mengakui dia secara langsung untuk mengayomi, melindungi, dan mengatakan bahwa itu anggota kami. Tidak ada satupun pendeta yang datang untuk menjenguk beliau, memberikan perhatian dan juga mendoakan. Ya, saya bersyukur saya mendapat kesempatan untuk menjenguk langsung saudara saya MKC, dan Tuhan berkenan mempertemukan saya dengan cara yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Dan akhirnya saya restui untuk datang pada hari Kamis ini pagi hari. Nah, saya sudah berjanji sama keluarga. Untuk mau makan bersama dengan Pak KC. Saya pengen menjamu beliau dan duduk bersehidangan, selain berdoa tentunya, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, lalu kemudian menyerahkan beliau ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan secara langsung maksudnya. Dan ada makanan spesial yang ingin saya perkenalkan kepada beliau untuk beliau santap, katanya putra terkasihnya Febri, bahwa Bapak itu MKC senang sekali makan ikan. Wow. Saya bilang, saya akan bawakan rahang tuna dan dada tuna spesial khas Manado buat Pak MKC, supaya dia bisa menikmati makan minum. Walaupun ada yang bicara tidak bisa Pak, orang di sana makan dan sebagainya, itu juga Pak MKC dijaga ketat dan tidak bisa ditemui sekarang ini. Ada perintah khusus untuk itu. Saya dengar seperti itu. Sekarang begitu ketat, apalagi bicara mau ketemu MKC. Dan semuanya prosedural itu sangat luar biasa. Oke. Tapi karena kami orang-orang yang selalu ingin memenuhi prosedural yang ditetapkan sebisanya kami,
ya kami lakukan. Dan puji Tuhan kita lolos. Setelah dapat perkenanan yang bersangkutan, yang ya decision maker di Bareskrim, akhirnya saya ajak dia masuk Pak, sama-sama masuk. Jadi kemudian bertemu, dan puji Tuhan semua orang menyalami beliau, dan juga beliau sudah diantar masuk, saudara-saudara, di dalam ruangan spesial itu, di ruang VVIP itu ya. Lalu kemudian akhirnya saya berpelukan sama Pak MKC, saya rangkul, beliau nangis di pundak saya, saudara-saudara. Beliau menangis dengan cegugukan ya. Dia betul-betul mendekap saya erat. Terima kasih Pak Joshua sudah datang. Dia peluk saya, dia apa? Ya saya juga ya, meneteskan air mata lah, karena saya merasakan hati beliau. Saya berempati dengan beliau ya, dan saudara-saudara luar biasa ya. Dan puji Tuhan setelah duduk tetap dikawal. Rupanya kalau jenguk MKC mesti ada pengawalan khusus. Ya, walaupun sudah di ruangan VVIP, tapi tetap pengawalan harus ada. Dan saudara-saudara, setelah duduk, saya minta Pak MKC buka masker. Saya ingin lihat. Saya lihat Pak MKC ternyata puji Tuhan sudah sehat. Kemerah-merahan, segar ya. Dan saudara tahu ya lumayan mulus lah. Kalau sedikit, tidak ada lagi bengkak, tidak ada lagi bahkan bekas luka pun tidak ya. Dan saya bertanya sama Pak MKC, Bapak masih dipukuli? Oh sudah tidak lagi Pak Joshua. Setelah kasus itu dan saya di isolasi khusus, beliau yang mengatakan bisa. Oke, tapi mohon jangan diekspos ya Pak Joshua, Pak Pendeta. Oh siap, saya tidak akan ekspos. Saya ya, saudara, ada satu hal yang beliau katakan. Nanti setelah di pengadilan ya, jadi baru fotonya saya kasih. Saya foto tapi nanti di pengadilan baru saya kasih. Tidak bisa sekarang Pak. Nanti waktu Pak MKC sudah di pengadilan, baru nanti saya kasih fotonya Pak Joshua. Dan saudara, untungnya makanan cukup. Kita mulai ibadah singkat. Saya mulai naikkan satu pujian ya. Kami naikkan syukur padamu. Ya. Lalu setelah 2 kali kami ulang, kami menyanyikan satu lagu tambahan. Yesus terlebih besar. Ketika saya menyanyikan pujian itu, Pak MKC mulai hancur, pecah dengan tangisan. Beliau nangis. Beliau mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami juga larut dengan suasana hati yang dijamah oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang ingin saya sampaikan kepada kita saat ini, bahwa fellowship batin sesama hamba Tuhan itu lebih penting dari semua celotehan kita. Nah, saudara yang kekasih, saya nggak mau tahu alasan apapun yang polisi mau katakan, ya, dengan semua tuduhan apapun ke depan, dengan alasan sampai peraturan dipersulit, untuk menjenguk MKC dipersulit, dan bla 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 bla. Saya bukan tipikal orang yang gampang dialihkan perhatian. Saya menyampaikan sedikit firman, katakan, menguatkan beliau. Dan saya berdoa. Saya menumpangkan tangan kepada Pak MKC. Saya minta supaya Tuhan beri kekuatan.
Saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa. Kami berdoa semua dukung. Ya, air mata demi air mata terus berlinang, saudara-saudara. Zaman Tuhan yang luar biasa. Akhirnya setelah kami selesai mendoakan termasuk makanan dan minuman yang kami bawa, lalu kami makan bersama. Saya khusus di sebelah Pak MKC, jadi meja agak panjang. Pak MKC di kepala meja, saya di sini, istrinya dampingin, dan anaknya Febri pengacara di sana, dan dengan istri saya berhadapan gini. Lalu di sini ada penyidik, ada pengawalan. Lalu saudara-saudara, pokoknya ruangan itu lumayan penuh. Saya bukakan dos makanan, saudara-saudara, dan saya bilang, Pak MKC, ini dada tuna, ini rahang tuna, khusus buat Bapak. Bapak mesti makan ini, khas masakan Manado ini. Beliau bilang, wah saya suka sekali ikan. Dia coba lihat. Begitu saya bilang, makan. Akhirnya ada permintaan bahwa kita suapin Pak MKC sebagai tanda dukungan dan kekeluargaan. Akhirnya saudara, saya ambil sedikit makanan, dan atas nama semua kami yang mendukung dan mengasihi, termasuk ya orang-orang Kristen di seluruh dunia. Dengar baik-baik ini. Termasuk orang-orang Kristen di seluruh dunia yang bersimpati dengan Pak MKC. Saya bilang, ini Pak, atas nama mereka yang mendukung, yang sungguh-sungguh mencintai Bapak, yang prihatin. Ini Pak, makanan ini menjadi tanda kami mendukung Bapak. Lalu saya suapkan beliau. Ya. Beliau makan sambil nangis, gemetar saya lihat. Ya. Saya juga sedih, hancur-hancur juga, saudara. Ya, saya kasih makan, beliau makan dengan ini. Karena ini bukan suapan biasa, ini suapan kasih yang mewakili. Waduh, kalau saya mau katakan jutaan orang Kristen yang bersimpati dengan Pak MKC. Ya, istrinya juga ikut menangis semua ya. Setelah saya suapin gitu. Beliau ini seka air mata. Akhirnya saya bilang, udah waktunya kita makan sampai puas ya. Bapak khusus dapat 2 porsi karena ada rahangnya mesti Bapak habisin, dan ini dada tuna, ini rahang tuna. Jangan cari paha tuna, nggak ada pahanya. Kami bercanda, dia ketawa, ya kan. Akhirnya makan, saudara-saudara. Saya akhirnya diajak, Pak makan sama-sama. Saudara, akhirnya 1 porsi itu saya makan bersehidangan dengan Pak MKC, istilahnya. Ya, saya makan 1 porsi itu sama-sama. Saya makan, ini, mari Pak, saudara-saudara, kami menikmati makan bersehidangan dengan hamba Tuhan yang sedang menderita, yang sedang pikul salib. Ya, saudara-saudara, saya bilang, terima kasih Tuhan, saya bisa menjamu saudaraku ini. Ya, saudara. Akhirnya kami makan, dia makannya lahap sekali, saudara-saudara. Rupanya dia suka juga makanan Manado, walaupun akhirnya keluar juga ketimun, lalapannya. Ya Sundanya nggak bisa hilang juga sih. Ya, akhirnya kami ngobrol, kami ketawa, kami, ya inilah. Saudaraku yang kekasih, itu yang pertama, soal kesehatan, soal kondisi Pak MKC, amat sangat sehat. Ya, saya mau katakan sekali lagi, kondisi Pak MKC saat ini amat sangat sehat. Ya, dalam kasih dan perlindungan Tuhan, puji Tuhan, Pak MKC sehat walafiat, bugar, saudara-saudara. Bahkan tadi setelah bercukur kami mau pulang, beliau sempatkan bercukur dulu, minta izin. Ada dibawakan sama istrinya pisau cukur itu, jilet ya, bercukur. Waduh, tambah bercahaya dan benar-benar fresh sekali wajah Pak MKC. Ya, kami berpelukan, kami senang sekali, saudara-saudara. Ya, bisa, dia juga menyatakan senang sekali ya bahwa kami datang. Setelah kejadian itu sampai sekarang ini, saudara-saudara, Pak MKC ada di dalam pengawalan yang spesial, pengamatan yang spesial.
Saya mau katakan kepada saudara. Dan beliau bahkan kalau tadi beliau bilang, kalau saya mau dipindahkan ke tempat lain atau ke Cipinang atau ke mana, Rutan, Salemba dan mana, kalau boleh Pak Yosua, saya minta saya di sini aja. Saya lebih senang di sini. Coba bayangkan, MKC sendiri yang bilang, dia lebih senang sekarang ada di selnya di Mabes Polri sekarang ini, dibandingkan dia harus pindah ke tempat lain nanti. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, dia betul-betul sekarang merasakan aman dan nyaman ya di selnya ini. Karena dia dijaga ekstra ketat, dia dilindungi, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa mata dunia sedang mengarah kepada saya. Juga pernah bikin konten itu, menguji keoriginalan iman MKC. Ada video saya. Karena apa? Saya mengalami dialog banyak. Belum tentu MKC kalau ditangkap dia tetap pada Yesus. Siapa tahu karena KTP-nya nggak pernah dirubah dan bla 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 bla. Banyak sekali dugaan seperti itu, saudara-saudara. Saya bilang ya sudahlah. Saya berharap seperti itu, Pak. Kita sama-sama berjuang. Bapak sudah sejauh ini. Kalau Bapak gara-gara tekanan atau tawaran atau mungkin Bapak mau maaf Pak, disogok, dibayar berapa miliar misalkan, lalu Bapak harus meninggalkan Kristen lagi dan kembali ke Islam, ya Bapak lakukan itu. Kalau mau lakukan itu. Tidak Pak, saya tidak akan lakukan. Diancam, disogok, bahkan nyawa saya pun melayang. Saya lebih siap, saya lebih rela mati bagi Kristus daripada saya harus melepaskan iman saya dari Yesus. Wow, waktu dengar hal itu, ada perwira tinggi di situ, ada pengawalnya yang dengar, ada pengawal, ada perwira tinggi, penyidik situ, dengar hal itu. Saya berdoa buat MKC. Ya, Tuhan beri kekuatan dalam batin, Tuhan beri kemampuan untuk bertahan dalam masa-masa sulit, bahkan masa-masa tekanan yang dia alami. Ya, itu MKC dalam keadaan sehat, dalam keadaan sangat baik, kondisinya sangat luar biasa, penuh dengan sukacita. Bahkan kami tadi datang betul-betul sukacita. Dia nangis-nangis terharu, bukan nangis kesakitan. Saya tahu dia nangis terharu karena baru kali ini dia dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala, yaitu saya. Ya, ini sama sekali jauh dari menyombongkan diri. Bagi saya adalah anugerah. Tidak ada satu pendeta pun, bahkan pendeta di gereja di mana dia ada bernaung, ya, tidak mengunjungi. Bahkan utusannya pun tidak ada mengunjungi untuk membesuk sebelum masa-masa yang sulit ini, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara yang kekasih, nggak ada yang datang. Puji Tuhan, saya mendapat kehormatan untuk dapat memberikan dukungan langsung kepada Pak MKC. Ya. Kedua, beliau dalam keadaan aman, nyaman bahkan di tahanannya sekarang ini. Jadi dia tidak takutkan lagi ada penganiayaan, dia tidak takutkan lagi akan adanya yang namanya penyiksaan-penyiksaan seperti yang telah pernah dia alami. Tidak benar kalau Pak MKC tidak pernah dibawa ke rumah sakit dan tidak dilayani secara medikal yang baik di Bareskrim. Faktanya Pak MKC dalam keadaan sehat. Bahkan tadi saja saudara-saudara mau makan nih, diperiksa, ada makanan yang bisa memicu kolesterolnya dan gulanya Pak MKC, Pak Pendeta. Oh, saya pikir nggak ada Pak Polisi, karena ini ikan dan nasi ini sedikit dengan ini makanan sehat khas Manado Pak. Saya bercanda sama polisi. Oh baik, ya. Soalnya dipesan dokter Pak MKC nggak bisa makan sembarangan yang bisa memicu, karena beliau ada dalam pantauan. Ya. Oh baik, saya ngerti bahasa pantauan itu artinya ini pesan dari atas. Jangan sampai Pak MKC tidak diperhatikan lagi, saudara-saudara.
Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali Firlesu. Pada malam hari ini saya ingin berbagi sukacita, berbagi rasa haru, berbagi rasa bangga, ya, berbagi segala rasa dan mengucap puji syukur kepada Tuhan, ya, sudah mempertemukan saya dengan Bapak Muhammad MKC pada siang tadi, dan semua berjalan dengan mulus, ya. Jadi pertemuan begitu cepat dari pihak cyber itu memberikan waktu cukup panjang, ya, cukup panjang, dan waktu pertemuan awal itu menunggu tidak perlu lama. Ya, puji Tuhan, ini hanya karena Tuhan, ya, kebaikan Tuhan. Dia memberikan kepada kami berempat, ya, kami berempat. Jadi kemudahan-kemudahan. Seperti misalkan kita harus persiapan dengan segala macam antigen, tidak perlu semuanya masuk dengan mulus. Hanya dengan 2 KTP kita semua masuk dan diterima dengan baik, ya. Puji Tuhan, terima kasih sampai kita pulang, ya. Habis itu kita makan sebentar, habis itu kita berpisah, saling berpisah. Jadi cukup, karena keadaan Jakarta sudah begitu ramai, ya, begitu macet, ya, begitu jam kita keluar dari Bareskrim, kita kira sudah sore, itu siang hujan terus, ya, siang hujan terus. Jadi di dalam ruangan kita hujan terus. Begitu kita pulang terang, waduh luar biasa, ya, begitu di dalam waktu panas, begitu sudah sore, di waktu kita mau pulang, hujan berhenti. Habis itu kita pulang sampai rumah, saya sampai rumah kira-kira jam 6 lebih, ya, jam setengah 7 saya bentar, makanya cukup sederhana. Jadi thumbnail sederhana, dengan judul juga sederhana, ya, Jumpa MKC Pejuang Iman. Dan luar biasa MKC, ya, berseri-seri, ya, ngobrol sana, ngobrol sini, walaupun ngobrol diawasin, ya, ngobrol diawasin 2 orang, tapi cukup lumayan. Kita di sana bisa lumayan, ya, di sana juga saya pimpin doa juga untuk menguatkan Bapak MKT, dan didengarkan. Kebetulan ada 2 petugas yang dari tim cyber, yang satu Muslim, yang satu Kristen. Jadi yang satu yang Kristen ikut, saya lihat ikut sikap doa. Jadi doa tidak terlalu panjang, saya hanya menguatkan Pak MKC supaya Tuhan memberikan roh keberanian, roh kekuatan untuk menghadapi segala macam cobaan. Mental diperkuat, fisik Tuhan berikan kekuatan. Wajah Pak MKC cerah, ya. Bibir sudah kembali hampir normal, ya. Mulus, sudah mulus. Karena tadi kan dipotong kumis, dipotong jenggot, ya. Jadi semua kelihatan. Semua kelihatan, kita berpelukan. Ya, kita berpelukan. Saya bilang kuat, ya. Saya bilang gitu. Tuhan bersama dengan Pak MKC. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Jadi saya bilang luar biasa saya ingin berbagi, ya. Jadi sudah keadaan mulus, ya, walaupun rambut agak panjang sedikit, ya, justru saya yang potong pendek, ya. Rambut panjang, putih, tapi muka cerah, ya, muka cerah, rambut jadi bagus, ya, rapi. Tadi saya lihat Pak MKC rambutnya bagus, wajah yang cerah, dan yang saya kaget adalah keberanian dia. Ya, keberanian sambil ngobrol-ngobrol dengan petugas pun luar biasa, ya. Sekarang berani, dia bilang gitu. Saya tidak takut, saya akan lawan. Saya bilang, gila, dia menyebut, ya, salah satu ini, ya, ya, laskar swasta, ya kan. Itu dengan berani, saya sampai kaget. Aduh. Saya bilang, ya, tetap aja terus dari pihak penyidiknya memberikan saran harus pandai-pandai. Kita harus pandai, katanya. Ya, segala sesuatu itu jangan frontal, ya. Luar biasa, luar biasa.